Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fadila dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Poltekkes Kemenkes Mataram, kelas 1A dengan NIM P07 131 123 032. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Jadi Mutakin, MPD SPD. Saya akan mempresentasikan mata kuliah kewarganegaraan dengan materi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Yang pertama, hak dan kewajiban secara umum. Di sini ada 3 definisi hak dan kewajiban. Yang pertama, hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terkait satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Kedua, hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Yang ketiga, kewajiban merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapatkan pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Selanjutnya, konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Sejak perjuangan yang bersifat kedaerahan dilanjutkan perjuangan menggunakan organisasi modern. Dan akhirnya perang kemerdekaan memungkinkan kita sekarang ini lebih paham akan budaya hak daripada kewajiban. Akibatnya, tumbuhlah mentalitas yang gemar menuntut hak dan jika perlu dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan kekerasan. Akan tetapi, ketika dituntut untuk menunaikan kewajiban, malah tidak mau. Dalam sosiologi, konsep ini dikenal dengan istilah strong sense of entitlement. Menurut Mill 1996, yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi 2 hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang menurutnya tidak boleh dipergunakan untuk manipulasi hak orang lain demi kepentingannya sendiri. Kebebasan menurut Mill secara ontologis substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri. Bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Selanjutnya, perlunya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Oleh karena itu, diperlukannya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan atau kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajiban oleh negara. Selanjutnya, sumber historis sosiologis politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Pertama, sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa. Adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia,
yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu yang pertama Magna Carta 1215, yang kedua Revolusi Amerika 1276, yang ketiga Revolusi Prancis 1789. Yang kedua sumber sosiologis. Munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi, sekonyol-konyolnya menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab, bahkan yang lebih tragis. Yang ketiga, sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewatihan dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi pada awal era reformasi atau pertengahan 1998. Muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan tersebut itu adalah: yang pertama, mengamandemen UUD NRI 1945. Yang kedua, penghapusan doktrin Dewi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah atau otonomi daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Yang keenam, mewujudkan kehidupan demokrasi. Selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, aturan dasar Ikhwan Pendidikan dan Kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, perubahan UUD NRI tahun 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, perubahan dunia itu pada kenyataannya berlangsung sangat cepat serta dapat mengancam identitas bangsa dan negara Indonesia. Kita menyadari pula bahwa budaya kita bukan budaya yang tertutup, sehingga masih terbuka untuk dapat ditinjau kembali dan dikembangkan sesuai kebutuhan dan kemajuan zaman. Menutup diri pada era global berarti menutup kesempatan berkembang. Jadi, strategi kebudayaan nasional Indonesia yang kita pilih adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, menolak sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang ketiga, menerima secara selektif unsur budaya asing yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa. Selanjutnya, dan yang terakhir, mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. UUD NRI tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar Ikhwan kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian, terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak, dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi: yang pertama, agama, kedua, pendidikan dan kebudayaan, ketiga, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, yang keempat, pertahanan dan keamanan.
Sekian, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.